Sila kelima itu adalah melatih diri agar tidak mabuk. Tapi dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha, kadangkala bohwat, harus minum sedikit. Contohnya apa? Anda berbisnis dengan orang Tiongkok. Anda dikasih pegang satu tangan produk dia. Satu Indonesia, Anda satu tangan. Hebat enggak? Lalu dia tuangin Anda ciu. Nah, cobalah Anda nggak minum. Cobalah Anda nggak minum. Dia koyak kontraknya. Betul? Anda harus bagaimana? Nah, lim tampuk, eng siu peng iu. Gitu ya. Gara-gara saya ngomong begini direkam, dipotong TikTok lagi ya. Mampuslah saya ya. Ada gerakan minumnya lagi. Ya. Minum sedikit eng siu peng iu. Eng siu itu apa bahasa Indonesianya? Menghargai, ya. Di beberapa culture itu untuk menghargai persahabatan. Tapi saya pernah ceramah begini, saya ditegur umat. Ya, saya ditegur umat. Tapi kenyataannya ada orang bekerja, ya bosnya meminta dia minum sedikit. Kadangkala sampai lu lim tampuk pun bea eng siwa gitu. Ya, sedikit aja kamu nggak bisa. Jadi problem besar. Baik, Anda silahkan mau ikut jawabannya siapa ya. Yang bante setetes pun tidak boleh. Satu lagi yang untuk culture, penghargaan, gak apa-apa. Ya, Anda terserah Anda ikut siapa. Kalau bante pribadi ikut siapa? Saya ikut Bante Damaudo Mahatera. Karena saya belajar dari beliau. Dan menurut saya jawaban beliau masih logis. Ya. Karena Anda mungkin tidak pernah terperangkap di keadaan kalau nggak minum beneran nggak bisa. Beneran nggak bisa. Baik. Tapi yang menjadi problem adalah mabuk. Sekarang Sukha nanya saya, kalau mabuk kenapa, buruknya apa? Oh, buruk sekali. Anda cek nanti di Google. Ada nggak orang membunuh orang tanpa sadar karena mabuk? Cek. Pasti ada. Ya, mohon maaf, bukan hanya membunuh. Kejahatan lainnya, nggak sanggup saya omongkan. Ya, Anda paham sendiri. Ya, begitu banyak kejahatan bisa terjadi kalau kita lost control. Bisa bunuh orang loh. Bangun-bangun ibu kandung kita sudah meninggal coba. Duka atau suka? Duka yang sangat luar biasa. Aku salah garuka kama lagi. Ya, jadi mabuk itu sangat berbahaya. Bahkan bukan hanya orang lain. Dia bisa bunuh dirinya sendiri karena mabuk. Karena dia sudah lost control. Lalu tidak hanya itu. Orang kalau sudah mabuk, dia bisa ceritain rahasia dia tanpa dia sadari. Bangun-bangun, hidupnya sudah hancur. Jadi kalau bertanya mabuk bisa, emang mabuk bahayanya apa? Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Oleh karena itu, mabuk itu sangat bodoh. Bodoh itu adalah kebalikan dari bijaksana. Ya, mau kesenangan singkat, hancurnya panjang. Kalau bijaksana, sulitnya singkat, manfaatnya panjang. Ini namanya bodoh. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, tolong ya, jangan mau mabuk. Jangan mau mabuk. Kalau Bapak Ibu yang sanggup untuk berpikir, saya minum sedikit pun gak mau Bante, 2 jempol. Betul ya? Saya kasih 2 jempol. Anda silakan pilih versi yang Anda mau. Saya kasih 2 jempol. Yang bohwat, ai eng siu peng iu. Nah, Anda pakai ceramahnya Bante Damaudo. Ya, itu yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Kalau kerugian yang lain Bante, oh, liver bisa rusak. Ya, sirosis hati. Saya dulu punya teman. Aduh, ini direkam lagi ya. Nggak apa-apalah, udah lama nggak ketemu ya. Saya dulu punya teman. Seneng banget minum. Ayahnya sendiri meninggal karena sirosis hati. Tapi tetap tidak mau bertobat. Anda tahu, pulang dari klub itu jam 4 pagi, jam 4.30 barangkali. Dalam keadaan mabuk dia bawa motor. Itu bodohnya double. Mabuk itu kebodohan. Sudah mabuk bawa kendaraan, kebodohan. Ya, kebodohannya double. Anda tahu apa yang terjadi? Dia naik motor begitu pedenya sambil mabuk, loncat ke Sungai Sampali. Anda yang pernah ke Medan mungkin tahu Sungai Sampali.
Buar masuk sama motornya. Masuk ke sungai Bapak Ibu Saudara. Ya, hebatnya tidak meninggal. Nah, masuk ke sungai dia tidak meninggal. Itu hebatnya. Tapi saya lebih kagum lagi. Lebih hebatnya lagi apa? Setelah itu masih mabuk lagi. Nah, itulah manusia. Aneh banget. Bandelnya minta ampun ya. Ya, terima kasih banyak pertanyaan Saudara Sukha. Ya, jawabannya mabuk itu sangat banyak bahaya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ada yang nggak puas silakan direspon. Kalau tanya saya boleh minum, saya ulang lagi dari awal. Ya. Betul ya? Boleh minum Bante. Saya harus ulang lagi dari awal. Karena tidak semua jawaban boleh dijawab secara langsung. Nah, ngerti ya? Nah, tidak semua jawaban bisa dijawab secara langsung. Nah, itulah jawaban terbaik ya. Cie ya. Silahkan yang lain. Ya, silahkan. Nama budaya Bante, saya Paramita. Kebetulan saya juga ada pertanyaan dari teman saya yang non-Buddhis Bante. Jadi pertanyaan beliau begini, ada dua Bante. Di agama Buddha itu kan ada alam hewan ya Bante. Nah pertanyaan dia, apakah yang terlahir di alam hewan itu bisa mencapai penerangan sempurna? Saya takut salah menjawab sih Bante, jadi saya butuh insight juga dari Bante kan. Yang kedua itu, jika memang tidak bisa, bagaimana supaya yang di alam hewan ini bisa setidaknya terlahir di alam yang tinggi, mungkin di alam manusia, supaya dia bisa mencapai penerangan sempurna gitu Bante. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Saudari Paramita. Nah, jawabannya hewan tidak bisa mencapai kesucian di alam binatang. Ya, itu jawaban terbaik sesuai Sutta. Tapi kalau nanti jawabannya tidak dari Sutta, barangkali kita bisa menemukan cerita binatang yang bijaksana. Tapi itu tidak dari Sutta. Apa bedanya? Agama Buddha itu sudah 2600 tahun. Kita harus mengerti bahwa banyak sekali cerita tambahan itu bukan dari Sang Buddha. Ya, dalam artian setelah Sang Buddha wafat, muncul legenda-legenda India, muncul kitab-kitab baru, ya, dan itu mengubah ajaran Buddha. Tapi orang juga menganggap itu adalah ajaran Buddha. Padahal yang Buddha ajarkan cuma segini, ibaratnya begitu. Anda tahu Te Ching, tahu Te Ching, kitab Taoisme. Saudara-saudari tahu nggak penemu Tao itu siapa? Lao Tzu, anak tua, ya, Lao Tzu itu nama beliau. Beliau hanya nulis satu kitab, namanya Tao Te Ching. Kitabnya Anda bisa cari di Gramedia, ya. Kitabnya cuma setipis ini. Buku tulis biasa, buku tulis kecil, ya. Ini ukuran apa? A5 ya. Ukuran lebih kurang A5, setipis ini. Mungkin cuma 90-80 halaman mungkin. Itulah kitab Tao Te Ching. Tapi setelah beliau meninggal, Anda pergi ke perpustakaan agama Tao. Satu perpustakaan bukunya. Ngerti? Sama seperti agama Buddha. Yang Sang Buddha turunkan ajarannya, kalau dikitabkan itu cuma segini. Tapi kitab terus bertambah. Buktinya apa Bante kitab terus bertambah? Buktinya apa? Sederhana sekali. Apa bedanya Theravada dengan Mahayana? Apa beda Mahayana dengan Tantrayana? Buku yang dibaca. Tanda tanyanya adalah, kok yang dibaca bisa berbeda? Kan gurunya sama. Logis? Itu karena ada buku tambahan. Ya. Oleh karena itu, kalau dari kitab yang memang diajarkan Sang Buddha, binatang itu tidak bisa mencapai kesucian. Ya. Tapi kalau Anda dengar ada binatang mencapai kesucian, Anda cek. Biasanya itu kitab tafsir. Ya, biasanya itu kitab tafsir. Di Theravada namanya Atakatah. Kitab tafsir ditafsirkan lagi, namanya Tika. Yang sudah kitab tafsir ditafsirkan namanya Tika, ditafsirkan lagi, namanya Anutika. Ya, jadi saya tidak tahu buku di level apa yang dibaca. Lanjut. Jadi kita sudah fix jawabannya. Binatang tidak bisa
mencapai kesucian. Kalau tidak percaya, ambil dogi 1 ekor yang IQ-nya paling tinggi. Cari dogi yang IQ-nya paling tinggi. Ya, apa Bante dogi yang IQ-nya tinggi? Poodle IQ-nya cukup tinggi. Ya, Australian Shepherd IQ-nya cukup tinggi. Ya, Husky banyak drama ya, IQ-nya tidak terlalu tinggi, nangis-nangis saja dia. Ya, anjing itu sifatnya banyak ya. Saya sangat suka anjing ketika masih jadi umat. Nah, Anda cari dogi yang IQ-nya tinggi, jelaskan dharma ke dia, nggak ngerti dia, ya nggak ngerti. Lalu kalau Anda berpikir, Bante, anjing saya itu kalau saya kasih tahu dia ngerti kok, enggak. Dia itu baca body language Anda. Dia sudah bisa nangkap feeling Anda. Nggak percaya? Nggak percaya saya tantangin. Dia paling suka makan apa? Nugget Bante. Oke. Anda taruh nugget di tempat yang tersembunyi. Terus kasih tahu dia. Wah mau kasih lu nugget loh. 10 potong. Tapi di rumah tetangga itu nomor 17. Lu datang aja ke rumah dia. Nuggetnya ada di sana. Saya jamin dia nggak ke sana. Nggak mungkin dia nggak mau nugget kan? Nah, tapi saya agak kasihan kalau saya ngomong begini ke Anda. Karena ada orang yang saking sayang sama doginya, dia bilang apa? Dogi saya bisa ngerti saya Bante. Saya juga penyayang anjing. Ya, bukan mau merusak keyakinan Anda, tapi dogi Anda tidak pernah mengerti Anda. Dia ngerti sedikit body language kita. Dia ngerti sedikit bahasa kita. Dia ngerti sedikit feeling kita. Yang dia bisa ngerti perkata. Perkata bisa, ya. Kalau Anda ngajari dia, ini, contoh ini. Tisu. Ini tisu, dia mungkin masih bisa dapat ngerti ini tisu. Ya, saya pernah baca penelitian, kalau tidak salah anjing bisa dapat sekitar 40-50 kosakata benda. Ya, dia bisa ngerti. Ya, kalau dia suka nugget, Anda bisa coba tes dia. Pisang, dia diam. Apel, keju, nugget. Bangun dia ya. Dia tahu perkata. Nomor 2. Tapi bagaimana Bante agar para binatang tiraksana bisa mencapai tingkat kesucian? Rumusnya sama kok. Mereka harus menunggu karma buruknya habis. Ya. Menunggu karma buruknya habis, lahir lagi. Setelah lahir, berjuang belajar dharma. Yang mana sungguh sangat sulit. 1, sungguh sulit terlahir sebagai manusia. Yang kedua, sulit pula mempertahankannya. Yang ketiga, sungguh sulit kehidupan manusia. Yang keempat, sulit pula bertemu dengan dharma. Selanjutnya, sulit pula mempraktekkannya. Ya, jadi dia harus melewati level-level sulit yang begitu banyak. Lalu, Anda yang sudah melewati itu semua, nasib Anda ada di tangan Anda. Ngerti maksudnya ya? Kita nggak sadar loh, kita bisa duduk di sini, kita sudah melewati berapa banyak kesulitan ya. Ya, jadi daripada kita khawatir dogi yang ada di rumah, Anda yang sudah dekat sekali dengan pencapaian kesucian, Anda harus berjuang. Ya. Ada salah satu video Bante Damadiro, beliau mengatakan Sotapanna itu tidak sulit. Ya, jadi mohon Bapak Ibu Saudara berjuang mencapai Sotapanna. Beliaunya mengatakan Sotapanna itu tidak sulit. Biasanya saya kasih pelajaran namanya 10 samyojana. Di sana saya bahas bagaimana mencapai Sotapanna. Ya, 10 samyojana. Anumodana pertanyaannya. Terjawab semua? Ya, sia-sia ya, sama-sama. Silahkan, Ci. Namo Buddhaya Bante. Nah, Namo Buddhaya. Tentang binatang lanjut ya. Nah, ini 20-an tahun yang lalu saya pernah miara 2 ekor kura-kura matahari, sangat kecil, paling segini ya. Nah, saya masih jauh dari Buddhism dulu. Berapa tahun yang lalu? 20-an tahun yang lalu. 20 tahunan. Iya. Oke. Itu 2 ekor kura-kura kecil. Saya tuh penyayang binatang tuh memang sayang banget. Semua binatang saya sayang. Jadi saya tiap hari tuh kasih dia makan buah-buahan.
Suatu hari saya tuh nggak sadar, saya tuh belum belajar Buddhism ya, nggak tahu tentang meta juga. Tapi saya lagi kasih dia makan, tiba-tiba timbul dari dada saya meta yang luar biasa, udah tak terbatas. Setelah Buddhism, masuk Buddhism saya baru sadar, oh itu meta yang terpancar. Nah, waktu saya meta tuh keluar ya, cinta kasih yang luar biasa kepada 2 ekor kura-kura. Tiap hari kan saya kasih makan buah, ya dia manjang makan, kecil, kepalanya kecil banget. Saat saya metanya memancar, itu 2 ekor berhenti makan, 2 ekor kepalanya memanjang dan mulutnya sangat lebar. Pertama kali saya melihat kura-kura punya mulut yang sangat lebar benar-benar. Dan dua-dua menatap ke saya dan mulutnya buka dan dia bersuara yang luar biasa kencang. Seakan-akan dia mengajak saya bicara. Nah itu tadi kan Bante bilang binatang nggak bisa mencapai pencerahan. Tapi saat saya meta terpancar itu 2 ekor kura-kura seakan-akan membalas. Berarti dia kesadarannya gimana tuh Bante? Kalau kesadarannya tinggi berarti dia bisa mencapai pencerahan dong Bante. Iya, jawaban terbaik yang bisa saya berikan, mereka merasakan meta dari ibu. Ya, bahkan gajah yang mau menabrak Sang Buddha dilepas oleh Dewa Data itu berhenti di depan Sang Buddha karena meta Sang Buddha. Jadi binatang itu sangat peka dengan feeling. Ya, tetapi binatang tidak pernah di level bisa memahami Dharma sampai mencapai kesucian. Saya tahu ini jawaban yang tidak memuaskan, ya. Tapi fakta adalah kebijaksanaan. Saya selalu berprinsip fakta adalah kebijaksanaan. Ya, jadi kalau binatang bisa mencapai kesucian, pasti terekam di dalam sutta. Sang Buddha memberikan khotbah yang cukup sering kepada para hewan. Karena Sang Buddha sangat rajin, ya, tetapi tidak. Sang Buddha kasih jadwal itu manusia dan dewa. Ya, Sang Buddha sangat rajin. 1 orang aja berpotensi beliau akan ajarkan Dharma. Ya, tetapi kenyataannya dalam jadwal beliau tidak ada sesi untuk hewan. Ya, Ibu mau merespon apa boleh? Terima kasih. Dan 2 ekor kura-kura itu setelah 2 minggu atau 3 minggu kemudian, dua-duanya digerogotin tikus. Digerogotin tikus. Dia kan cangkangnya gede kan, cangkangnya kan keras kan. Digerogotin sampai jadi daging-daging kelihatan. Aduh, bayangin betapa sakitnya. Tapi ya saya nggak bisa berbuat apa-apa. Terlalu kecil juga nggak bisa dibawa ke dokter. Ya mau tak mau ya tunggu dia mati aja gitu. Dan saya juga belum bisa baca parita. Nah, makasih Bante. Ya, tidak apa-apa ya. Itu memang keadaan mereka lahir di alam menderita. Kita memang sangat sayang sama binatang ya. Mereka lucu, bisa jinak ya. Tetapi mereka terlahir di sana juga karena ada hal buruk yang mereka lakukan dulunya. Kita hanya bisa berharap semoga itu kelahiran yang terakhir dia menjadi kura-kura. Ya, semoga itu kelahiran terakhir dia sebagai kura-kura. Ya, saya punya sedikit keyakinan. Ya, tidak ada di sutta, tapi saya punya sedikit keyakinan para binatang itu yang bisa menjadi hewan peliharaan manusia, disayang oleh manusia. Saya berpikir bahwa karma buruk mereka di alam binatang itu sudah mulai menipis. Karena kalau dia tinggal di alam liar itu kan setiap detiknya bahaya. Dia bisa dimakan setiap detiknya, betul ya? Tapi dia bisa disayang, makanannya enak, ya. Ada dogi yang tidurnya ber-AC gitu. Musang kadang tidurnya ber-AC. Ya itu sedikit pertanda karma buruk di alam binatang dia itu sudah sangat sedikit. Ya, jadi sedikit keyakinan saya, barangkali makhluk-makhluk yang sudah jadi hewan peliharaan itu jauh lebih berpotensi naik ke alam selanjutnya, naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ya. Begitu, Bu. Lanjut lagi Bante tentang binatang. Ya. Anak saya sekarang kan miara seekor anjing kecil sangat lucu. Dia sampai tidur juga bareng anjingnya. Jadi kan di dalam ajaran Buddha kan menjelang ajal jantung sudah berhenti, otak kan belum berhenti.
Otak kan masih berpikir, apa semua karma keluar. Jadi seseorang yang sangat mencintai anjingnya, dia meninggal, misalnya seseorang yang sangat mencintai anjingnya luar biasa. Waktu dia mau meninggal, otaknya cuma mikirin anjingnya terus. Apakah dia akan terlahir menjadi anjing nggak, Bante? Tidak, Walaupun dia mikirin anjing itu terus. enggak. Tidak ada teori seperti itu. Aman. Ya, karena setiap orang itu, orang pada umumnya sebelum meninggal dia punya kecintaannya masing-masing. Ya, ada yang sangat cinta anaknya, ada yang sangat cinta rumahnya, ada yang cinta hobinya, hewan peliharaannya, komunitasnya, itu enggak apa-apa. Ya, kita akan terlahir kembali sesuai dana sila kita. Kebajikan, merawat sila atau tidak. Di dalam suta, yang bisa terakhir sebagai anjing itu kalau dia praktek seperti anjing. Jadi ada orang praktek persis seperti anjing di zaman Sang Buddha. Namanya Pertapa Sunakha. Nah, jadi setelah Sang Buddha lihat, dia Pertapa Sunakha ini datang ke Sang Buddha lalu nanya, kemana saya akan terlahirkan Sang Buddha? Sang Buddha jawab, setelah kelahiran ini, setelah kehidupan ini, engkau akan jatuh ke alam neraka. Sampai Sang Buddha seperti itu. Tapi apabila engkau masih memiliki karma baik yang cukup, engkau bisa lahir sebagai seekor anjing. Nah, dia menangis sedemikian rupa. Ya, dia punya teman satu lagi praktek seperti sapi. Jadi mereka manusia. Beneran kayak anjing, nggak pakai pakaian juga. Satu lagi beneran kayak sapi. Ya, lalu Sang Buddha memberitahu mereka berdua, kelak mereka berdua akan lahir di alam neraka. Tapi kalau masih ada kebajikan lampau, mentok-mentok yang satu lahir jadi anjing, satu lahir jadi sapi. Lalu keduanya nangis bersama. Ya, tapi tetap tidak mau berubah. Itulah pandangan saking kuatnya. Tetap seperti itu. Dia saking mencintai pandangannya. Ya, saya juga ketemu orang-orang yang bukan Buddhis, sudah belajar Buddhis, dia jawab saya, Bante, Buddhis paling masuk akal. Tapi dia tetap tidak bisa berpindah menjadi Buddhis. Aneh ya? Ya, itulah saking kuatnya keyakinan dia yang sudah terbentuk. Ya. Jadi kalau hanya rasa sayang terhadap anjing, enggak akan masalah. Karena yang menentukan kelahiran kita adalah kualitas dana, kualitas sila, kualitas panya. Gitu. Begitu ya Bante. Makasih Ya, Bante. sama-sama ya. Saya tahu jawabannya belum bulat banget, tapi nggak mau saya bahas. Kalau saya bahas 1 jam. Ya, itu nanti saya tahu ada yang sudah mikir nih. Bagaimana dengan pikiran terakhir sebelum meninggal, Bante? Saya tahu apa yang Anda pikirkan ya. Nggak ada waktu, skip ya. Cici silakan. Oh, dikasih kopi biar lembut. Ya, sadu-sadu. Ya, sehat selalu, bahagia selalu. Silakan. Ya, Wandami Bante, Ya. perkenalkan saya Agustini, saya dari Jakarta. Agustini. Agustini. Ya. Bante, saya ingin bertanya, tadi ketika Bante mengatakan tentang perumpamaan pembalap dan mekanik itu, saya teringat pada kata-kata Buddha, kalau saya tidak salah ingat adalah bahwa ajaran itu seperti rakit. Perumpamaan seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah dari yang saya rasakan sendiri dan saya amati, terkadang sebagai umat Buddha itu bisa salah fokus, Bante. Maksudnya salah fokus pada rakitnya. Jadi tidak pada tujuannya seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana supaya kita tidak salah fokus begitu untuk tetap pada tujuannya dan bukan pada rakitnya. Yang kedua, dalam suta tersebut. Satu dulu, oh, ya, baik, karena Bante. sulit. Ya. Baik, Bante. Satu dulu, baru nanti lanjut nomor Baik, 2. Bante. Ya. Habis minum kopi, otaknya makin kinclong nanti ya. Tapi kopi itu untuk bereaksi 1/2 jam. Jadi 1/2 jam lagi saya baru jawab ya.
Baik, pertanyaan yang sangat bagus, sangat bagus. Yang pertama, Sang Buddha mengatakan, lihatlah Dharma seperti rakit yang digunakan untuk menyeberangi sungai. Tapi apakah ada, Bante, orang yang tidak seperti itu? Nah, jawabannya ada. Maksudnya apa? Kalau Dharma sebagai rakit, setelah menyeberang rakitnya ditinggal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Dharma sebagai rakit, tujuan rakit apa? Menyeberang. Rakit itu bukan barang koleksi, betul? Jadi kalau rakit itu lecet, marah enggak? Ya biar aja. Ngerti ya? Rakit itu lecet, ya apa boleh buat. Rakit memang bisa lecet. Karena rakit digunakan untuk menyeberang. Sekarang rakit itu adalah Dharma. Menyeberangnya apa? Kalau rakit itu Dharma, menyeberangnya adalah mengurangi dosa, loba, moha. Setuju? Ya, semua praktek Dharma itu mengurangi dosa, loba, moha. Kalau rakit menyeberang, tiba di pantai seberang. Menyeberangnya adalah mengurangi dosa, loba, moha. Oke? Tibanya adalah lenyap dosa, loba, moha. Jadi menyeberang ini adalah prosesnya. Setengah jalan namanya sakadagami. 3/4 jalan namanya anagami. Tiba namanya arahat. Baik. Kalau rakit itu untuk menyeberang, Dharma adalah untuk mengurangi dosa, loba, moha. Sejauh ini setuju? Lumayan ya, lumayan setuju. Baik. Ada orang yang keliru. Malahan karena Dharma dia marah. Ya. Malahan karena Dharma dia jadi serakah. Malahan karena Dharma dia jadi sombong. Contoh, ya. Anak-anak ribut enggak apa-apa, ya. Namanya adik-adik. Bapak Ibu jangan fokus. Anak-anak biar aja, enggak apa-apa. Saya tidak pernah terganggu suara anak-anak, ya. Mereka mau datang ke wihara aja kita udah happy, ya. Ya, enggak apa-apa. Kadang-kadang adik-adik itu bosan juga. Lanjut ya. Contoh. Sang Buddha meminta saudara-saudari semua, bisa lewat sini juga boleh. Sang Buddha meminta kita menurunkan kemarahan. Betul? Betul. Tapi kalau kadang demi membela Dharma seseorang menjadi marah, salah jalan enggak? Itu ketika dia tidak menggunakan Dharma sebagai rakit. Ngerti maksudnya ya? Nah, lanjut. Dharma untuk ngurangin keserakahan. Kadang-kadang orang karena Dharma jadi serakah. Contohnya apa? Bante, saya stres. Kenapa stres? Umat Buddha jumlahnya terus menurun. Saya sampai susah makan, Bante. Wihara sekarang sepi. Dharma itu kan supaya nggak stres. Ini orang karena Dharma jadi stres. Kalau jawaban saya apa? Ya biar aja sepi. Yang penting serius dengerinnya. Betul enggak? Kalau yang datang cuma 6, tapi dengerinnya sepenuh hati begini. Seneng nggak yang ngajar? Saya seneng kok. Ya daripada 25 orang tapi nggak denger. Liatin saya sih liatin, tapi pikirannya besok masak apa ya? Nanti pulang mau nonton apa ya? Nanti ngomong kok nggak selesai-selesai ya.
Saya mengajar Bapak Ibu seminggu 4 sampai 5 kali. Jadi saya liatin Bapak Ibu begini, Anda dengar nggak dengar ketahuan. Ya, ketahuan karena saya sudah sangat sering mengajar, lebih kurang begitu ya. Nomor 2, malah karena dharma dia jadi serakah. Serakah kawannya gelisah. Lanjut, ada enggak setelah dharmanya tinggi sombongnya minta ampun ada? Ada juga. Itu yang keliru. Ya, tidak menggunakan dharma seperti halnya rakit. Lebih parah lagi, ada yang rakitnya dia gendong. Bukan untuk menyeberang, rakitnya dia gendong. Kalau rakitnya dia gendong, apa maksudnya? Karena dharma hidupnya jadi susah. Ya. Contoh bagaimana maksudnya? Ribut terus di rumah. Kenapa? Nggak ngurusin rumah. Ngurusin wihara tok. Itu juga keliru. Anda baca Anguttara Nikaya. Sang Buddha meletakkan berdana ke para biku, berdana ke kami para biku, urutan 11. Urutan 1, 2, 3, 4, 5 itu apa? Saya nggak hafal persisnya. Tapi urutan pertama, istri dan anak. Kalau yang laki-laki. Ya, berarti kalau yang perempuan, suami dan anak. Itu number 1. Nomor 2-nya apa? Orang tua. Ke orang tua nomor 2, Bante. Mungkin karena zaman itu orang tua banyak anak. Di nomor 2 kan aja hidup. Ngerti ya? Di nomor 2 kan aja hidup sudah layak. Lalu nomor 3 apa? Yang deket-deket semua. Ya, saudara dekat. Bahkan yang nomor 4 atau nomor 5 itu adalah pembantu di rumah. Sang Buddha itu sangat bijaksana. Orang yang deket dijaga dulu. Baru saudara, baru teman. Ya, teman baik, saudara jauh, teman jauh, dan yang lainnya. Kami biku urutan 11. Kalau Anda merasa dekat dengan Bante Damadiro, merasa dekat dengan saya, paling mentok saya naik level jadi teman baik. Betul ya? Jadi kalyanamita itu udah paling mentok. Ya, nggak bisa lebih dari itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang dijaga siapa dulu? Keluarga. Ya. Yang dijaga keluarga dulu. Ya, masak yang enak, orang tua dulu. Ya, kalau rumahnya nggak jauh, anterin. Ya, masak yang enak, suami. Setiap hari masak yang enak, makanan favorit Bante A, Bante B. Amsyong suaminya. Ya, ya, Bante urutan 11. Baik. Lanjut. Belum bosan ya? Baik. Ini agak tinggi ya. Siap-siap ya. Mau minum kopi dulu enggak? Harus bisa membedakan Buddhism sebagai agama dan Buddhism sebagai spiritualisme. Nah, ini dalam ini. Ya, Buddhism as a religion and Buddhism as spiritualism. Spiritualisme. Apa bedanya? Kalau kita bercerita agama Buddha sebagai agama, ya, maka kita akan bercerita apa? 1, organisasi. 2, budgeting. Nggak ada budget, nggak bisa ini AC pakai uang listrik ini. Betul nggak? Ya, budgeting. Kita cerita apa? Manajemen. Kita cerita apa? Hierarki. Kita cerita apa? Jumlah angka. Umat ada berapa? Beberapa wihara ada absennya. Betul? Ya, itu masalah sebagai agama. Kenyataannya, ketika Sang Buddha masih hidup, beliau hanya fokus satu hal. Spiritualisme. Yang fokus ke bidang agama adalah murid-murid beliau setelah beliau wafat. Ya, yaitu Bapak Ibu Saudara semua yang jadi pengurus wihara, yang pakai ini baju patria ya. Nah, yang pakai baju patria ini muncul setelah Sang Buddha wafat. Betul ya? Jadi volunteer patria bisa stres enggak? Bisa stres juga. Kadang proyek besar itu stres. Bisa berantem juga kadang. Betul ya? Lalu orang berpikir,
Belajar agama Buddha malah jadi berantem. Enggak. Kita harus bisa membedakan sebagai religion sama sebagai spiritualisme. Kalau udah ngurus ITC acara 2,5 M, 3 M, nggak mungkin lah nggak ada konflik. Betul ya? Si A maunya gudeg, si B maunya Kentucky. Ya udah. Konflik. Tapi itu bukan salah Buddhisme. Ya, itu adalah proses dari berorganisasi. Wajar terjadi. Konflik itu untuk apa? Untuk nyocokin ide. Nah, yang perlu kita sadari adalah selesai konflik harus ada solusi. Kalau bisa jangan konflik. Kalau bisa jangan konflik. Tapi kalau sampai konflik pun harus selesai dengan solusi. Setelah itu berdamai. Setelah itu mendewasakan diri. Setelah itu jangan sering konflik. Begitu ya? Kalau spiritualisme Bante, cuma 7. Nggak ada cerita lain. Ya, cuma 7. Apa yang 7 Bante? Adosa, aloba, amoha. Tidak marah, tidak serakah, tidak sombong. Kita tes ya. Untuk apa berdana? Latihan supaya tidak gampang serakah. Itu yang benar. Ada yang nggak benar juga. Supaya bisnis makin lancar, Bante. Nah, itu berdana tapi masih ada serakahnya. Not bad lah untuk pemula ya. Nggak apa-apa lah. Berdana di tahap awal supaya ngasih 100.000 ngarapnya 1 M. Ya kan begitu ya. Beli capcay kasih Bante. Bante ini capcay Bante. Restorannya best punya. Doakan ya Bante, bisnis saya jadi 3 cabang. Gitu. 100.000 ganti 1 M. Nah, biku juga nggak apa-apa. Ya, semoga sukses ya, semoga lancar. Ada nggak keserakahan di balik berdana itu? Nggak sadar ya? Tapi nggak apa-apa. Tahap awal nggak apa-apa. Harus dipuji. Ini ceramah Bante Damadiro di Perbaungan. Mungkin 2 tahun yang lalu. Orang berdana, alasannya baik, alasannya belum sempurna. Harus dipuji, betul? Nanti kan dia sering datang ke wihara, berkembang. Nah, yang sudah spiritualnya tinggi, ketika dia berdana, Anda tanyain, kamu berdana untuk apa? Latihan, ngurangi keserakahan. Itu aja belum tentu 100%. Manusia itu belum tentu 100%. Saya belajar latihan, ngurangi keserakahan. Dalam hati kecil keluar bisik-bisik. Sama supaya semoga toko jadi 5 cabang. Ya, tapi not bad ya. 70% ngurangi kemelekatan, 30% supaya ada karma baik. Semoga anak saya aman-aman kuliah di luar negeri. Betul? Manusiawi enggak apa-apa. Berproses, berproses, berproses. Adosa, aloba, amoha. Semua 5 sila, dana, dengar dharma, meditasi, adosa, aloba, amoha. Tambah 4 lagi. Meta, karuna, mudita, upeka. Selesai. Jadi kalau ada yang nanya saudara-saudari, spiritualisme itu apa sih? Jawabnya itu. Adosa, aloba, amoha. Meta, karuna, mudita, upeka. Kita buktiin. Orang yang dianggap suci oleh semua orang. Satu negara nganggap ini orang suci. Begitu dia merendahkan seseorang, gak ada yang mau nganggap dia orang suci. Betul? Kasih contoh yang lain. Ada satu orang, semua orang menganggap dia orang suci. Semua orang, termasuk kita. Misalkan ya. Lalu satu ketika dia datang, kita cuma nanyain begini. Hari ini nginap apa enggak ya? Langsung dia banting, ini vas bunga dia banting, hiolo dia banting. Saya baru datang, nanya saya kapan pulang? Nanya saya nginap apa enggak? Mau ngusir saya ya? Duar, barang dibanting-banting semua. Anda masih mau nganggap dia orang suci? Anda lihat sendiri. Suci itu tidak bisa dihadiahkan. Ya, suci itu adalah hasil latihan. Spiritualisme itu bahasa universalnya hanya 7. Adosa, aloba, amoha. Meta, karuna, mudita, upeka. Kalau mau dikurangi boleh.
3 tok. Adosa, aloba, amoha. Apa itu adosa, aloba, amoha? Nibbana. Habis. Ya. Itu jawabannya ya. Panjang banget ya. Dapat enggak kesimpulannya? Dapat Bante. Ya. Masih boleh yang kedua Bante? Boleh. Yang kedua sambungannya Bante. Iya. Kan kalau kata Buddha pada akhirnya rakit itu harus ditinggalkan. Ya. Jadi kapan yang disebut rakit itu harus ditinggalkan Bante? Pencapaian nibbana. Oh, pencapaian nibbana. Ya. Pencapaian nibbana. Ya. Ini sangat teknis. Tetapi semua yang adanya itu adalah bagian dari consciousness. Tapi ini teknis sekali ya. Saya hanya kasih sedikit, sisanya nanya Bante Damadiro. Ya, ini teknis sekali ya. Kalau terlalu mendalam, saya kesulitan juga menjawab. Nya itu artinya berhubungan dengan sesuatu yang kita ketahui. Sanya, winyana, ya, yang ada nya, panya, ya, sesuatu yang kita ketahui. Ketika seseorang mencapai nibbana, bahkan kesadaran itu lenyap dalam dirinya. Ya. Jadi ketika seseorang mencapai nibbana, tidak ada winyana di dalam nibbana. Ya, jadi itu teknis yang sangat tinggi, tidak bisa dibayangkan. Kita hanya bisa belajar teorinya, tapi kita nanti benar-benar mengerti kalau kita mencapai nibbana. Ya, jadi ketika kita mencapai nibbana, ibarat kata kita meninggalkan semuanya. Begitu ya. Baik Bante, anumodana Bante. Sama-sama. Ya. Yang lain mau bertanya silakan. Ya, silakan. Kita tadi mulai jam berapa? 5.30 ya. Selamat sore Bante, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Alex, saya dari Jakarta. Saya mau nanya soal, tadi kan Bante ada ngajar soal kesabaran ya dalam kehidupan gitu. Kan berarti Dhamma itu untuk meningkatkan kesabaran gitu. Nah, saya penasaran aja. Dalam beberapa kasus itu kan, terutama dalam berbagai hal aspek dalam hidup, misalnya buka usaha, investasi, atau mungkin punya hubungan dengan ya pacar atau apa. Nah itu kan ada aspek berhubungan dengan apa, maaf? Ya berhubungan dengan teman atau pacar atau lainnya. Ya, nah itu kan kita pasti ada banyak cobaan ya, maksudnya tantangan di sana gitu. Mungkin bisnisnya susah atau ya buka usaha kan pasti naik turun gitu. Atau mungkin kalau punya hubungan sama teman atau pacar bisa ada ribut-ribut. Nah, ya saya pengen tanya soal gimana cara kita tahu bedanya kita sedang melatih kesabaran atau kayak kita sedang apa ya kebodohan gitu loh. Karena kan kalau misalnya kita diam di suatu tempat berharap ada perubahan, ya lama-lama kayak kesannya bodoh gitu. Padahal ya mungkin kita berusaha untuk bersabar, mengharapkan perubahan yang lebih baik, tapi ya kita malah dimanfaatkan dari keadaan, malah kita yang rugi gitu. Ya, terima kasih. Baik, bersabar itu skill dari banyak skill lain yang harus kita miliki juga. Ya, jadi bersabar itu skill yang sangat luar biasa. Skill tingkat sangat tinggi. Bahkan Sang Buddha mengatakan kesabaran adalah tapa tertinggi. Tapi skill kita nggak boleh satu. Ya, kita harus skillful. Bahu saca cak si panca winayo cak susikito. Banyak belajar, banyak berpengetahuan. Ya, memiliki attitude yang baik. Artinya skill kita nggak boleh satu. Nah, bayangkan ada istilah sometimes we win, sometimes we learn. Betul ya? Kadang kita menang, kadang kita belajar. Kalau pas kalah kita belajar. Betul, pas kalah kita belajar. Tapi lebih nyaman mana? Orang yang sabar atau orang yang tidak sabar? Sama-sama belajar. Orang yang sabar ketika dia kalah, dia nggak terlalu stres. Lalu dia belajar.
Orang nomor 2, dia nggak punya kesabaran. Dia stres banget. Pulang marah-marah, susah makan, ya, jadi kurus, minum obat tidur. Akhirnya dia belajar juga. Oke lah, kita happy ending. Akhirnya keduanya belajar. Yang mana yang lebih bagus? Si A. Karena skill dia 2. Ya, sometimes we win, sometimes we learn. Keduanya learn. Tapi yang si A sabar, si B tidak sabar. Jadi kesabaran itu adalah salah satu skill dari sekumpulan skill kita. Yang mana kalau ada, selalu lebih baik untuk hal apapun. Lalu pertanyaan yang tadi adalah, bagaimana kalau cuma sabar aja, tapi nggak melakukan apa-apa? Itu artinya dia nggak punya skill lain untuk grow, betul ya? Ya, itu juga lebih baik daripada sudah nggak sabar, nggak belajar apa-apa juga, ngerti? Jadi ini membuktikan bahwa kualitas sabar itu selalu poinnya nambah. Si A sabar, tapi nggak berubah. Dia hanya nerimo, tapi dia nggak berubah. Udah 10 tahun masih begitu. Kamu ditindas begini, kamu kenapa nggak pergi aja dari tempat ini? Kenapa nggak cari pekerjaan baru? Kenapa kamu nggak mikir untuk belajar skill baru? Nggak apa-apa lah, sabar. Tapi si B nggak kemana-mana juga. Nggak cari pekerjaan baru, nggak nyari skill baru, nggak kemana-mana juga. Tapi nggak sabar. Apa yang dia lakukan? Setiap pulang, lukain diri sendiri. Betul? Setiap pulang, jambak diri sendiri. Mukul-mukul dada sendiri. Barangnya dia rusak-rusakin. Karena dia nggak sabar. Dia menderita. Kendati pun tidak berubah. Jadi tidak growth itu adalah lack of another skill. Dengan adanya kesabaran, kesabaran selalu memberi poin besar dalam semua tindakan kita. Ya. Jadi orang ini sudah sabar, dia sudah punya skill sabar, dia jadi anti-fragile. Nah, tidak rapuh. Kuat, ada bukunya anti-fragile, ya, yang nulis Nassim Taleb. Nah, kalau yang hafal beruntung, ya. Orang sekarang nggak mau baca, maunya scroll TikTok. Betul ya? Tapi semoga yang di sini tidak, ya. Nassim Taleb anti-fragile. Nah, bayangkan dia punya kesabaran tingkat tinggi. Tahu enggak? Sesulit apapun keadaan kita, kalau kita punya kesabaran tingkat tinggi, ditambah growth mindset, ditambah mau menabung, itu tidak terkalahkan. Menabung itu bukan uang kok. Yang saya sebut menabung itu misalkan menabung skill. Contoh ya, dia nggak sekolah. Entah bagaimana ceritanya dulu nggak disekolahin. Orang tua angkatnya benci sama dia. Dia lahir orang tua sudah nggak ada, yatim piatu, diasuh orangnya benci sama dia. Nggak disekolahin. Cuma sampai kelas 4 SD. Akhirnya umur 18 diusir dari rumah. Kerja di restoran. Susah ya hidupnya ya. Deal ya. Dengan kesulitan, diremehkan orang, direndahkan orang, gaji kecil, hidup susah. Akan ada banyak respon. Ya, ada yang menjambak diri sendiri, ada yang menyalahkan dunia. Tapi di antara begitu banyak orang, pasti akan ada satu orang berkualitas. Dia berpikir apa? Saya bisa mengubah ini. Kesabaran adalah tapa tertinggi. Dia sabar. Dia sabar. Dia baik sama chefnya. Dia bilang sama chefnya, boleh nggak ajarin saya masak? Saya bayar juga rela. Lalu chefnya bilang boleh, tapi bayarlah, fair. Oke, dia bayar. Dia makannya hemat. Setiap hari makan di restoran menu yang sama. Kalau makan di restoran gratis, makannya menu yang sama. Ya, uangnya dia tabung. Setiap weekend dia datang ke rumah chefnya, bawain bahan makanan yang harus dibeli. Itu sebagai bayaran chefnya. Jadi dia bawa menu makanan, disuruh beli apa aja dia harus beli, ya. Dia bawa ke rumah chefnya. Masak bareng, diajari ilmu masaknya, tapi bahan makanan nggak boleh bawa pulang. Itu bayaran dia untuk chefnya. Dia lakoni dengan penuh kesabaran. 3 tahun aja, dia bisa jadi asisten chef. You see? Ngerti ya? Jadi masalah growth itu adalah skill yang lain. Tapi kalau nggak ada kesabaran, belum tentu loh dia bisa begitu.
Hmm. Ini kisah dari siapa salah satunya? Michael Faraday. Ya, penemu teori listrik. Michael Faraday itu ikut seorang profesor, profesornya galak minta ampun, karakter hancur-hancuran, dia sangat tersiksa. Ya, dia diremehkan, dia dimarahi, diperintah ini itu. Dia nulis rumus kelistrikan yang sangat bagus. Kasih lihat ke profesornya. Profesornya lihat gini, kamu tahu apa sih kamu? Gak usah sok-sok lah bikin rumus. Kamu tahu apa sih? Gak usah begitu. Kalau nggak salah dia ikut profesor itu 7 tahun. Terhina, tersiksa, diremehkan, kerja keras. Begitu dia memutuskan rumus saya bagus. Satu ketika dia hadir di pertemuan para saintis. Dia perlihatkan semua catatan rumus dia. Semua saintis terdiam. Kok bisa ada ilmuwan sehebat ini baru muncul hari ini? Tapi yang orang tidak lihat adalah 7 tahun bersabar. Betul? Kalau dia nggak bersabar ikut profesor itu, dia juga nggak bisa sepintar itu. Biarpun profesornya galak, nggak bagus dan sebagainya, ilmunya kan nurun. Betul ya? Ya kayak dokter, magang sama dokter yang besar, magang sama dokter terkenal, galak, dimarah-marahin, merepotkan. Tapi bagaimanapun kan setiap kali dia diagnosa kita lihat, betul ya? Dia neken-neken gini, langsung tahu ini limfa bermasalah. Nah, biarpun dia galak, attitude buruk, hebatnya begitu. Megang-megang begini. Ah, ini liver nggak masalah ini, nggak masalah, ya. Nah, resep. Yang magang bisa nggak lihat resepnya? Oh, buka obatnya ini. Ya, seburuk apapun attitude dokter guru besar itu, bersabar 5 tahun, dapat ilmunya. Ya, itu ada di buku Mastery yang nulis Robert Greene, The Story of Michael Faraday. Ya, jadi saudara-saudari, orang yang bisa bersabar dan mau berkembang bisa dikatakan sangat sulit ditaklukkan. Ya, jadi semoga semuanya meningkatkan kesabaran. Ya. Anda yang sudah ngantuk dan bosan, bersabar juga. Masih kuat? Wah, masih ya. Masih Bante. Saya ikut Anda kok. Ya, Anda mau pulang jam 7:30 ya, saya ikut. Anda mau pulang jam 8 ya, saya ikut ya. Anda mau pulang jam 9 ya, saya ikut gitu. Tapi saya lihat sudah pada lemas, ya. Nah, jadi kita coba 2 pertanyaan terakhir ya. Ya, kalau nanti masih sangat semangat kita tambahin 1 atau 2 lagi. Ya, lalu kita tutup ya. Silakan 2 pertanyaan terakhir. Tadi sia-sia ya, sudah pas belum jawabannya? Pas ya, ya sadu. Silakan Ci. Ibu ini namanya siapa? Bu Victoria. Kura-kuranya sulcata ya? Oh, itu bukan sulcata ya? Ada yang ahli kura-kura enggak? Enggak apa-apa Bu, jangan dipikirkan. Ya, mungkin itu nama latinnya sulcata. Ya. Atau berbeda Bu? Jenis kura-kura yang hidup di darat. I see, ya. Nanti kita cari ya. Ya, sia-sia. Ibu silakan. Saya Rosita dari Jakarta. Ya, Bante, saya mau nanya pertanyaan buat anak saya. Saya datang sama anak saya. Iya. Bukan satu. Saya ketuaan kalau yang ini anak saya. Kenapa? Kalau yang ini anak saya ketuaan. Oh ya. Satu-satu. Saya nggak pintar memprediksi umur, jadi Ibu jangan khawatir. Sebentar ya, kita setel dulu. Ya, lanjut Bu. Ya, jadi yang mau saya tanyakan Bante begini, gimana cara menasehati atau make sure anak kita di masa depan yang saat ini kan tentunya dia nggak ngelewatin apa yang kita sudah lewatin dulu. Mungkin kan zaman dulu susahnya dengan zaman sekarang beda.
Gimana supaya dia nggak jadi yang dibilang generasi strawberry, tapi juga maksudnya biar dia tangguh gitu. Nah, seperti apa nasihat dari Bante untuk remaja yang akan menjalani kehidupannya mendatang gitu Bante. Makasih Bante. Saya tidak tahu pasti ya, karena saya sudah tidak berhubungan sama sekali dengan anak-anak yang di bawah umur 20. Nggak ada. Jadi sekarang anak umur 17, 16, 15 saya nggak tahu loh. Karakter mereka kayak jadi gimana saya nggak tahu. Ya, karena saya setiap hari lebih banyak berurusan dengan orang yang umurnya di atas saya. Ya, tapi begini. Teringat saya dua hal. Ya, pasti yang namanya cara itu lebih dari dua. Tapi yang saat ini teringat saya adalah dua. Yang pertama, menambah wisdom dia. Ya, menambah wisdom dia. Bagaimana caranya? Menurut saya, salah satu yang paling efektif itu adalah diceritakan. Saya menyarankan otak manusia itu tidak suka diomeli. Otak manusia itu sangat suka mendengar story. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan, saya juga berusaha mengubah ajaran Buddha ke dalam story dan itu sulit. Tapi kenapa saya bisa melakukannya? Karena saya dibesarkan dengan story. Mama saya itu sangat jarang mengomel. Hebat. Ya, dia ngomelin papa saya aja. Anak nggak diomelin, ya, saking sayangnya. Ya, saking sayangnya nggak ngomelin anak, ngomelin papa. Nah hebatnya, papa saya juga tipe yang nggak ngomelin anak. Aneh loh. Rumah saya itu nggak ada yang ngomelin anak. Anda mungkin tidak percaya. Saya pulang jam 1 aja nggak dimarahin. Aneh kan? Nah, jadi saya kadang bingung kalau orang tua curhat ke saya, Bante anak saya bandel begini. Tapi ini gawat juga ceramah saya ini. Boleh apa enggak ini? Direkam nih. Tapi harus ingat ya, setiap keluarga kondisi berbeda-beda. Itu dulu ya. Setiap anak sifat berbeda-beda. Itu dulu ya. Saya nggak bisa samain semuanya. Tapi kadang saya dengar curhatan dari para ibu ke saya, Bante anak saya bandel begini. Saya tanya, bandelnya apa Bu? Dia sering pulang malam Bante. Kadang jam 10 baru pulang. Saya jam 1. Bante anak saya pernah kedapatan merokok. Saya merokok juga. Dulu, kadang-kadang. Lalu, Bante anak saya sering nginap di rumahnya. Saya dari kelas 3 SD nginap di rumah sepupu, 5 SD sudah boleh nginap rumah teman. Terkejut kan? Saya 5 SD nginap rumah teman. Setiap minggu barbecue. Sampai tamat SMA. Ganti-ganti teman. Ya, yang SD kelas 5 boleh karena rumahnya dekat. Rumahnya dekat. Boleh nginap. Saya boleh nginap rumahnya, dia boleh nginap rumah saya. Mama saya cuma punya satu syarat. Gak boleh bohong. Jadi kalau saya mau bilang saya mau ke rumah siapa, ke rumahnya si A. Gak boleh bohong. Mama saya bilang, saya cuma minta kamu jangan bohong ya. Izin aja, boleh kok. Kalau gak boleh, pasti karena beneran gak boleh. Maksudnya beneran gak boleh itu ada alasannya. Ya, karena saya itu hampir dibolehin semuanya. Jadi ketika mama papa saya bilang, ini lu mai gila. Yang ini lu jangan pergi lah. Saya langsung percaya. Karena saya jarang dilarang. Ya, lanjut. Jadi, saya juga bingung. Parents saya, orang tua saya punya 3 anak. Gak ada yang bandel. Gak ada yang bandel? Coba, Anda mau tahu bandelnya gak bandel kayak apa? 1, jadi guru. Gak bandel ya? 1, jadi dokter. Gak bandel ya? 1 paling gak bandel, jadi biku. Lalu saya pernah nanya mama saya. Pakai Hokkien ya, biar dramatis ya. Ma, lu ciknya si Ancoa, mak. Kok bebas begitu, ma kamu rawat anak gimana sih? Kok bisa bebas begitu, tapi anakmu gak ada yang bandel? Aneh ya? Tahu nggak mama saya jawab apa? Cikia miacui lah. Coba gitu. Nah, artinya apa? Rawat anak itu untung-untungan kata gitu.
Untung-untungan. Kalau anak mau baik ya baik, mau nggak baik ya nggak baik. Itu jawaban mama saya, tapi saya nggak percaya. Saya nggak bisa masuk logika. Rawat anak nasib-nasib. Ya orang lain rawat anak apa boleh kayak anak ayam gitu. Nasib-nasib lah. Ya. Ternyata enggak. Setelah saya renungkan, enggak. Mama saya sangat pinter. Sangat pinter. Dia ngajarin kita jujur. Ternyata kalau kita jujur, dia dapat dua hal. Satu, semuanya saya ceritain ke dia. Jadi dia bisa tahu kehidupan saya di luar. Karena saya jarang banget dimarahin, jarang banget. Ya saya ceritain aja semua. Saya ceritain semua. Ya, jadi dia bisa nilai hidup saya. Yang kedua, mama saya selalu menasehati dengan story. Itu ilmu dia. Mama pakai story, papa pakai story. Saya kasih contoh the power of story ya. Kekuatan dari story. Dulu saya suka balap motor. Suka banget balap motor. Nggak usah ceritalah kaki saya udah habis-habis ini ya. Udah habis-habis ini kaki saya. Ya. Saudara-saudari, papa saya itu stres juga saya naik motor balapan. Dia stres. Tapi papa saya punya prinsip. Anak laki-laki nggak bisa dilarang. Itu prinsip papa saya. Mungkin dulu dia juga nggak bisa dilarang. Betul ya? Jadi, papa saya pakai pendekatan yang aneh. Tapi dia berhasil. Saya ulangi ya, setiap keluarga berbeda ya. Anda yang masih jadi anak, jangan protes mamanya gara-gara saya ya. Dan Anda yang jadi orang tua, jangan niru semua orang tua saya. Saya nggak tahu kenapa mereka sukses. Saya nggak tahu ya. Saya cuma bisa bilang setiap keluarga berbeda. Papa saya datang, dia bilang begini. Dek, kalau mau balap, motor harus fit. Bannya nggak boleh aus. Ban harus sering ganti. Rem nggak boleh rusak. Harus sering diservis. Sama hati-hati ditendang. Balapan itu bisa ditendang orang. Nah, berarti boleh nggak balapan? Nah, belum selesai. Ini mirip tadi ditanya. Jadi Bante boleh nggak minum? Ngerti ya? Nah, papa saya lanjut. Dia bilang begini. Motornya sering diservis ya, rem dijaga. Kalau lu nggak ada uang, minta sama saya. Saya disponsori loh balap. Aneh ya? Lalu papa saya mulailah ilmu dia. Ini ilmu dia muncul. Dia cerita ini itu ya, saya lupa backgroundnya apa. Tiba-tiba dia nanya saya. Coba lu perhatikan. Orang-orang umur 40, 50 di jalanan balap enggak? Coba lu perhatikan. Enggak, Pak. Kenapa dia enggak balap? Orang umur 40, 50 kenapa enggak balap? Padahal acek-acek kadang umur 50 naik Vespa. Vespa itu kencang loh. Zaman saya kecil ya. Enggak tahu sekarang motor yang favorit apa. Vespa itu cc-nya tinggi. Lalu saya jawab, bolat Leo. Udah enggak ada tenaga. Papa saya bilang, apa enggak ada tenaga? Tinggal gas aja kok. Betul ya? Nggak ada hubungannya sama ketuaan. Lalu dia bilang gini, karena sudah pernah jatuh. Atau lihat temennya jatuh. Dia jawab saya begitu. Nah, mulailah papa saya cerita. Wajar lah anak muda suka balap. Wajar. Namanya baru dapat motor ya suka balap. Papa dulu juga begitu. Ya, beli itu. Tiger. Nah, Honda Tiger. Papa balap juga. Oh, keren. Motor saya bagus. Motor lu aja kalah. Saya dipanas-panasin begitu ya. Mulailah ilmu dia masuk. Tapi satu hari ya, balapan saya jatuh. Ini hancur semua. Luka semua. Saya pakai sarung 3 bulan. Nah itu. Setelah itu, gak mau balap lagi. Pakai sarung 3 bulan. Ya, hati-hatilah ya. Hati-hati. Nah itu habis. Dilarang nggak? Enggak, disponsori lagi. Ya, Anda mungkin terkejut loh. Di rumah saya nggak ada yang namanya nyuri uang orang tua. Nggak ada. Dompet papa saya itu taruh di meja. Semua anak boleh ambil. Hebat kan? Saya juga nggak ngerti.
Bagaimana ilmu parenting papa saya itu saya nggak ngerti. Saya itu jajan itu unlimited. Aneh kan? Dari kecil begitu. Dompet papa itu selalu digeletain. Jadi kalau saya mau jajan tinggal tunggu papa pulang aja. Kalau dompet mama enggak. Disimpan sampai berlapis-lapis. Tapi saya tetap tahu dia simpan di mana. Ya, saya tetap tahu. Nah, kan nakal juga, saya curi juga uangnya. Dia enggak tahu ya. Kok dia enggak tahu Bante? Saya tidak serakah. Nyuri jangan 50.000. Nah, lihat pecahan apa yang paling banyak. Ah, dia enggak tahu nih. Ambil. Masih kecil ya, jangan ditiru ya. Ini kecil ini, SD ya, kelas 2, kelas 3 ya. Tapi udah besar ya udah enggak. Dan itu nyuri juga bukan karena jahat. Karena enggak sabar. Enggak sabar nunggu papa pulang. Karena dompet papa saya itu unlimited, anak boleh ambil. Tapi Anda tahu enggak apa yang terjadi di kami, anak-anaknya? Kami malah enggak tega ambil banyak. Aneh ya. Jadi kadang saya mau ambil agak banyak. Biasanya saya ambil 1.000. Satu ketika saya mau ambil 3.000. Saya sampai kayak minta loh gitu. Pak, wakil sacengnya. Ambil 3.000 ya. Ambil loh, memang untuk orang tua kerja memang untuk anak kok. Papa saya. Mau ambil 5.000, gak pernah marah. Malah dia nanya, mau beli apa? Oh mau beli ini. Beli loh. Nah itu. Jadi saya gak ngerti kenapa kami gak bandel. Semoga Anda dapat inspirasi ya. Dan saya gak tahu bagaimana menerjemahkan itu. Baik. Orang tua saya mengajari dengan story. Terakhir. Saya punya sahabat baik. Gak boleh sebut namanya. Papanya punya 4 anak laki-laki. 4-nya tidak ada yang bandel. Hebat ya. Mereka sangat sukses. Sangat sukses. Anaknya semua dikasih kartu debit atau kredit. Saya nggak tahu. HSBC. Pokoknya yang saya tahu. Kalau ada dia makan gratis. Ya. Dari kami SMP. Dari kami SMA. Kita tinggal bro. Itu. Keluarkan HSBC. Nah, papanya yang bayar. Ibaratnya gitu ya. Papanya punya 4 anak laki-laki. Pengusaha yang cukup besar. Nggak ada yang bandel lah. 4 anaknya nggak ada yang bandel. Dan apa yang saya perhatikan, sama kayak orang tua saya. The power of story. Setiap kami diantar pergi makan malam, papanya cerita. Jadi, kalau papanya masih sedikit, kayak, ini nggak boleh ya, ini nggak boleh, tapi cukup jarang, 20%. 80%-nya story. Ya. Itu yang bisa saya bantu, Bu ya. Ya, saya tidak tahu bagaimana caranya mendidik anak. Saya nggak pernah mendidik anak. Ya, saya cuma tahu orang tua saya sukses mendidik 3 anak. Tidak ada yang bandel, semuanya jadi dan semuanya kuat. Ya, tidak strawberry. Ya, power of story. Mungkin, papa saya sering ceritain masa kecil dia yang berat. Ya, ceritain aja. Ya, anak akan belajar itu kok. Jadi kita nggak bisa juga maksain anak karena kan dunianya berbeda. Tapi ceritain dulu ya kalau era mama ya. Ini mau ngirim surat aja nunggu berhari-hari. Sekarang kamu tinggal chat begitu ya. Anak sekarang jadi nggak sabar. Kok dulu kita harus nunggu suratnya balik. Nah, tapi kamu belajar dari pengalaman mama. Jadi orang lebih sabar. Zaman sekarang udah bahkan terlalu cepat. Ya. Nah, itu diceritain. Saya pikir dia akan dapat sesuatu. Nomor 2. Magang. Nomor 2 adalah magang. Itu jawabannya. Ya, magang. Apa maksudnya magang? Kalau mau anak kita kuat, dia harus ikut orang yang kuat. Saya pikir nggak ada solusi lain. Ya, magang itu maksudnya apa? Magang itu adalah bahasanya sama, saya baca dari buku Robert Greene. Ya, dia salah satu penulis buku favorit saya. Magang itu adalah lapangan. Sebenarnya anak itu dikirim ke sekolah juga namanya magang. Di sekolah harus buat PR, harus dengerin guru, kan jadi disiplin. Betul ya? Jadi kalau kita ingin anak kita kuat, jawabannya magang. Saya nggak tahu bagaimana Anda menerjemahkan magang ini. Tapi misalkan, kalau di keluarga kita, papanya misalkan punya usaha, suruh dia ikut papanya. Nah, magang. Jadi dia bekerja, jam 5 pagi sudah bangun dan sebagainya ya. Nah, dulu waktu saya kecil, saya
seneng sama paman saya yang jualan grosir ikan asin. Ya, kalau liburan sekolah saya nginap di rumah paman saya. Saya ikut. Padahal dia juga kayak, beneran lu mau bangun jam 4. Aku mau ikut. Nah, saya bangun. Jam 4 bangun. Ikut ke Seram, jual grosir ikan asin. Lalu paman saya kasih semua ilmu. Ya, padahal saya masih kecil banget. Kelas 4 SD. Dia kasih semua ilmunya. Jadi laki-laki harus rajin. Kalau nggak salah jangan takut sama orang. Sin yong pai teit. Selalu. Ya, saya bilang begitu. Sin yong itu bisa dipercaya. Ya. Mau sukses harus punya sin yong. Harus bisa dipercaya. Saya kelas 4 SD. Tapi saya magang. Ya, walaupun main-main lah ya. Pagi bangun. Ke Seram. Sudah bau. Ya kan bau ya. Ya, lihat karyawan kerja, serok-serok ikan asin, makannya dibeliin apa, harus makan apa, nggak bisa request. Kalau saya nggak mau ikut ke Seram, saya di rumah aja, ya mau beli apa bisa minta sama Akim. Cik Hami bisa request. Kalau ke Seram nggak bisa request. Nah, paman beli apa, ikut makan apa. Ya, pulangnya jalan kaki, masih kelas 4 SD. Ya, papa saya usaha tambak udang. Saya dari kecil ikut sampai hitam saya. Jadi saya kuat. Jadi saya berpikir bukan karena generasi apa. Kita selalu bisa magang di generasi apapun. Ya, istilah magang itu bisa apa aja. Anaknya suka komputer, main game seneng, kasih les programming. Programming itu sulit loh. Kasih les programming. Nggak mau programming, cari les cyber security, belajar cyber security, sulitnya minta ampun. Kan jadi kuat. Ya, programming itu siapa yang belajar programming? Nah, suka ya, Paramita ya. Apa programmingnya? Cyber security ya. Suka apa? Apa? C#. Oh my God, susah banget ya. Ya, selain C# apa? Java, Python. Oke, susah nggak? Susah banget ya. Ini orang tua ini nggak ngerti. Anda nggak ngerti programming seberapa sulit. Beneran sulit. Kadang udah dibaca atas sampai bawah masih bau bempek. Betul ya? Ulang lagi. Nah, itu jadi kuat. Nggak masalah generasi, Bu. Ya, cari magang yang tepat. Anaknya senang apa? Cariin. Ya. Paramita cyber security-nya apa? Kuliah atau apa? Semester berapa? Sekarang masih cyber security. Red team, blue team, red team. Hati-hati sama Paramita ya. Anda harus baik-baik sama Paramita ya. Dia bisa kong tahu Anda. Apa itu kong tahu? Zaman sekarang kong tahu itu bukan ngirim ilmu. Dihack, hancur hidup Anda. Dia bisa baca WhatsApp Anda aja. Nah, rahasia tahu semua. Gak gampang. Ngehack gak gampang. Tapi kalau mau diperjuangkan bisa. Namanya red team, ya. Red itu hacking, blue itu defense, ya. Sekarang apa kerjanya? Pen testing. Oke, ya, very nice ya. Ini contoh, Bu ya. Saya bisa buktikan di generasi apapun kita bisa tough. Tough itu kuat. Gak ada hubungan sama generasi. Ya, ini anaknya namanya siapa? Dedek namanya siapa? Siapa? Juandi. John Lee ya. Oke, ya. Nanti senang apa? Berjuang. Ya. Bergaul sama orang yang kita pengen ambil jurusnya. Ya. Kalau misalkan Anda nggak sabar, karakternya nggak sabaran. Nah, bergaul sama saya. Nah. Delay pesawat 3 jam. Nah, duduklah 3 jam. Nah. Bante, 3 jam loh Bante. Terasa setengah jam. Santai aja. Betul ya? Anda seuring-uring apapun, makin sabar enggak? Makin. Kenapa? Karena ada contoh. Ada orang di luar sana yang lebih sabar dari kita. Sabar kita naik. Ya. Anumodana Bu ya. Itu yang terbaik yang bisa saya bantu. Nggak ada hubungan sama generasi. Magang. Magang itu bisa les, bisa kuliah, ikut papa, ikut paman, kerja di tempat yang tepat, apa aja. Ya, ikut guru yang tepat. Sadu. Penasaran Paramita lesnya kuliahnya di mana? Binus. Suka? Di mana? Budi Luhur. I see.
cyber security lebih bagus. Tenang, programming nanti digantiin AI. Suka ganti ke cyber security. Bercanda ya, jangan diseriusin ya. Satu pertanyaan lagi silahkan. Boleh, silahkan. Ini mungkin pertanyaan penutup juga ya Bante ya. Pertanyaan apa? Penutup Bante. Penutup, Boleh. Ya. Berhubung tadi kan Bante juga ngomongin soal tentang sukses Bante. Mungkin kita muda-muda sekarang saat ini pengen cari contoh di Buddhism bagaimana cara sukses tapi juga sejalan dengan Dhamma Bante. Karena kita sadar bahwa di luar sana banyak orang sukses tapi instan dan cara kotor. Terus selalu soalnya juga saya pernah diajak ke wihara Bante. Saya nggak bisa sebut wiharanya mana. Bante ini misalnya tentang bagaimana cara manusia itu untuk mengikis kilesa lalu mencapai nibbana. Lalu pada saat makan ada bapak-bapak ngomong, ya kita nggak mungkin capai nibbana lah. Orang kita masih berumah tangga, terus kita juga kerja, keinginan kita banyak gitu. Bagaimana kita harus melepas keinginan kita, sedangkan kita juga mau sukses gitu. Nah, ada dua hal sih Bante. Terima kasih Bante. Ya, baik ya, pertanyaan sangat bagus ya. Minum dulu kopi sedikit ya. Tadi siapa yang dana kopi untuk saya? Ya. Kopinya nggak habis nanti ya. Karena kalau saya habisin nanti nggak tidur. Ya, sengaja nggak saya habiskan. Pertanyaan sangat bagus ya. Saya jawab pelan-pelan. Bapak Ibu fokus ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Mau pulang jam berapa? Sebentar lagi ya. Nanti Bapak dimarahin orang jam 10. Bercanda ya. Ada yang pengen pulang, ada yang pengen lanjut. Saya paham ya. Tapi baik. Kalau nanti Anda sangat semangat, ya mungkin 1-2 pertanyaan lagi beneran close. Tapi kalau yang udah mau pamit, silakan pulang dulu, enggak apa-apa. Ya, Anda mungkin punya janji. Namaskara Sang Buddha, terus pamit, enggak apa-apa. Tapi paling maksimal 3 pertanyaan lagi beneran maksimal. Ya, karena saya lihat beberapa sudah cukup lelah. Lanjut ya. Ko siapa namanya ko? Ini ko siapa namanya? Ko Dedi. Dedi ya? Oh ya, baik. Biar hafal aja kok. Nggak ada apa-apa ya. Biar hafal aja. Baik, pertanyaan sangat bagus ya. Saya jawabnya mundur. Jadi saya jawab dulu pertanyaan dari pernyataan Bante tersebut. Umat Buddha itu ya tidak mungkinlah mencapai nibbana. Jawabannya yang pertama kita harus tahu keinginan itu ada 2. Yang pertama adalah keinginan yang disertai kotoran batin. Namanya tanha. Ya. Yang kedua keinginan yang dengan niatan baik. Namanya adalah canda. Ini bahasa Pali. Jadi Sang Buddha tidak pakai kata keinginan. Tapi Sang Buddha pakai kata tanha atau canda. Canda contohnya apa? Ingin jadi anak yang baik, ingin jadi guru yang baik, ingin jadi dokter, ingin jadi samanera, ingin jadi bikku, ingin dipromosi, ingin banyak uang supaya bisa sayang orang tua. Baik apa enggak? Baik. Itu namanya canda. Jadi umat Buddha sering salah memahami. Mereka menganggap banyak keinginan, ada keinginan itu salah. Enggak. Manusia mana yang enggak ada keinginan? Enggak bisa. Manusia nggak ada keinginan namanya batu bata. Nggak mungkin lah hidup nggak ada keinginan. Pagi bangun aja mau sarapan. Betul ya? Nggak mungkin. Yang tidak boleh itu adalah tanha. Lalu yang kedua. Pencapaian nibbana itu diajarkan Sang Buddha dengan cara step by step. Kalau masih umat perumah tangga targetnya Sotapanna. Betul ya? Targetnya Sotapanna. Sudah Sotapanna nanti kondisi sudah cukup, targetnya Sakadagami. Ya, apa bedanya Bante? Baik, saya berusaha menjelaskan dengan yang cukup singkat. Kalau Sotapanna itu ditembus dengan pengertian. Saya ulangi, Sotapanna ditembus dengan pengertian. Ya, menghancurkan 3 belenggu awal. Menurut
studi Bante Bodhi. Bante Bodhi itu adalah yang menerjemahkan Sutta, ya, orang Amerika. Tinggalnya di 1 jam dari kota California, namanya Chuang Yen Monastery. Beliau menerbitkan satu buku, Anda boleh download kalau rajin, judulnya Jana-Jana dan Umat Awam. Bahasa Indonesia sudah diterjemahkan, Jana-Jana dan Umat Awam. Dan buku itu hanya sekitar mungkin 64 halaman, lebih kurang. Ya. Di buku itu, studi yang 60-an halaman itu, beliau memberitahu kita semua, tidak ditemukan di dalam sutta-sutta bahwa pencapaian Sotapanna memerlukan pencapaian meditasi sebagai syaratnya. Dan yang ngomong Bante Bodhi, bukan Bante Abhijato. Kenapa? Karena beliau punya wewenang, beliau penerjemah sutta. Beliau nerjemahin sutta itu belasan tahun, udah beliau baca semua. Betul ya? Kalau saya yang ngomong, saya nggak punya wewenang. Bahkan pembelajar Tipitaka saja, belum tentu loh sudah baca semua sutta. Kalau penerjemah, dia mau nggak mau dia harus baca semua. Beliau memberitahu kita, tidak ditemukan di dalam sutta-sutta bahwa pencapaian Sotapanna memerlukan pencapaian meditasi sebagai syarat khususnya. Tapi Anda jangan tanya, berarti Sotapanna nggak perlu meditasi ya Bante? Jawabannya adalah bisa dikatakan begitu. Hampir bisa dikatakan begitu, karena dalam sutta memang tidak ditemukan. Kalau Bante Dhamaudo, beliau lebih berani, beliau juga master sutta, beliau langsung to the point. Sotapanna tidak ada hubungan dengan meditasi. Langsung to the point. Tapi mereka yang senang bermeditasi lebih gampang mencapai Sotapanna. Ngerti? Ya. Sotapanna tidak berhubungan langsung dengan meditasi. Tapi kalau senang bermeditasi lebih gampang Sotapanna. Maksudnya apa Bante? Baik. Sotapanna itu adalah mendengarkan dharma dengan baik lalu mengerti. Kalau orang senang bermeditasi, dia lebih gampang mendengarkan dharma. Kenapa? Biasanya salah satunya sadanya lebih tinggi. Itu salah satunya. Yang kedua baru fokusnya lebih bagus. Tapi fokus juga tidak berhubungan langsung dengan meditasi. Fokus itu berhubungan dengan IQ. Ada orang memang baca sebentar ngerti. Betul ya? Ya, orang yang kalau IQ-nya tidak terlalu tinggi, dia mau bermeditasi sampai kapanpun, saya pikir dia nggak bisa fight dengan orang yang IQ-nya tinggi sejak lahir. Tapi dengan dia rajin bermeditasi, dia bisa lahir ber-IQ tinggi di kehidupan yang akan datang. Anda pernah ya ketemu teman yang IQ-nya tinggi? Ngerti maksud saya? Kita belajar 1 jam, dia belajar 15 menit. Dan itu real gitu. Dan Anda perhatikan orang yang IQ-nya tinggi. Karakternya apa? Dia kalau udah dengar sesuatu, nggak lepas. Anak kecil aja kalau pinter, dari mana taunya? Dia lihat sesuatu itu beda. Dia lihat sesuatu itu gini. Saya kalau ngajar umat, dia liatin saya begitu intens. Dan mata dia kelihatan dia mengerti. Saya tahu kok ini orang pinter. Orang pinter itu nampak. Dan ini bukti. Spend attention. Spend attention itu kemampuan seberapa lama kita fokus. Itu adalah bawa lahir. Meditasi bisa mengembangkannya. Begitu ya? Baik. Oleh karena itu, Sotapanna itu ditembus dengan mendengarkan dharma. Berita baik atau berita buruk Bapak Ibu Saudara? Baik. Karena umat pada umumnya tidak sering bermeditasi. Ya. Jadi kalau Anda belum sering bermeditasi, sering mendengarkan dharma. Karena pencapaian Sotapanna ditembus dengan mendengarkan dharma. Buktinya Bante mahasiswa Kong wala Bante. Ya. Bante jangan asal bicara. Buktinya apa? Baik. Bante Sariputta. Bagaimana mencapai Sotapanna? Mendengarkan satu kalimat, betul? Ya. Apa itu? Segala sesuatu yang berkondisi akan padam. Lebih kurang begitu ya. Nah, singใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความดับเป็นธรรมดา. Ya, segala sesuatu
secara alamiah memiliki kemunculannya, segala sesuatu secara alamiah memiliki kepadamannya. Nah, itu dalam bahasa Thai. Nah, dulu saya hafal untuk ujian, ya. Saking intens ngapalnya, ingat sampai sekarang. Nah, jadi Bante Sariputta mendengarkan satu kalimat, dua kalimat itu mencapai Sotapanna. Diceritakan ke Bante Moggallana mencapai Sotapanna. Bagaimana Bante Mahakondanya mencapai Sotapanna? Ingat? Mendengarkan Sutta Dhammacakka Pavattana Sutta. Mencapai Sotapanna. Kenal pemuda Yasa? Siapa kenal pemuda Yasa? Gak ada yang kenal ya, saya kenalkan. Oh, ini kenal juga ya, tapi malu-malu ya. Nah, pemimpin puja bakti kenal. Namanya siapa? Vincent ya. Nah, saudara Vincent kenal. Pemuda Yasa mendengarkan apa? Anupubikata. Ajaran bertingkat. Mencapai Sotapanna. Jadi Anda bisa track semua nama besar yang mencapai Sotapanna. Di dalam sutta-sutta. Hampir semuanya karena mendengarkan Dharma. Tambahan lagi satu. Kenal Alara Kalama dan Udaka Ramaputta? Ada yang kenal ya? Pertapa yang mencapai jana tingkat tertinggi. Betul? Capai Sotapanna enggak? Enggak. Anda bisa lihat. Bermeditasi sampai jana tingkat tertinggi. Enggak capai Sotapanna. Udah dapat enggak logisnya? Logis ini susah banget. Karena kita sudah sering berpikir meditasi dan pemahaman Dharma itu satu arah. Enggak. Pemahaman Dharma adalah pemahaman Dharma, meditasi adalah meditasi. Kalau diberi pilihan siapa duluan, kalau diberi pilihan siapa yang lebih penting, yang mana yang lebih penting? Pemahaman Dharma. Ingat. Kata siapa Bante? Bante Mai Siswakong Wala. Kata Sang Buddha. Majjhima Nikaya 117. Maha Catarisaka Sutta. Sang Buddha mengatakan tidak ada bukan tidak ada. Sang Buddha mengatakan sama samadhi. Meditasi yang benar itu adalah meditasi dengan 7 faktor pendukung di bawahnya. Apa ke-7 faktor di bawahnya? Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar. Meditasi benar. Namanya apa ini? Jalan mulia berunsur 8. Nomor 8 apa? Sama samadhi. Betul ya? Meditasi benar. Nomor 1 apa? Pandangan benar. Sang Buddha mengatakan tidak ada pandangan benar, tidak ada meditasi benar. Tidak ada nomor 1, tidak ada nomor 8. Kalau begitu 1 sama 8 mana yang lebih penting? Kalau disuruh pilih 1. Tapi kalau bisa jangan milih. Ngerti maksudnya ya? Dua-duanya penting. Tapi kalau disuruh pilih, ambil 1. Ya. Punya pemahaman benar, meditasi belum bagus, bisa Sotapanna. Meditasi capai sampai puncak, tidak pernah mendengarkan Dharma, tidak capai apa-apa. Ya. Semoga saudara-saudari benar-benar dapat logika ini, karena ini terlalu penting. Oleh karena itu, saya sudah tawarkan Anda untuk berjuang mencapai Sotapanna. Anda akan bingung caranya gimana, sederhana. Senang mendengarkan Dharma. Inilah yang Anda lakukan sekarang. Ya, perjuangan mencapai tingkat Sotapanna. Sotapanna itu tidak sulit. Ya, entah kapan nanti di sini boleh, di online boleh, Anda cari pelajaran saya 10 Samyojana. Ya, di situ jelas banget saya babarin kenapa seseorang disebut Sotapanna. Tadi pertanyaan Sukha ya. Ya, apa pertanyaannya tadi? Saya bahkan lupa sama pertanyaannya. Kiat-kiat sukses Bante dalam Buddhism. Aduh, Bante. kok jadi Sotapanna ya? Berarti Sukha harus ikut saya ke Mendut. Waduh. Baik. Karena saya menjawab tudingan umat tidak bisa capai nibbana ya. Ya. Jadi pencapaian nibbana itu step by step. Sotapanna dulu, lalu Sakadagami, Anagami, Arahat. Lagi pula. Kalau sudah mencapai Sotapanna, pasti mencapai nibbana. Maksimal 7 kehidupan. Artinya umat bisa nggak capai nibbana? Bisa. Jalani stepnya. Ya, saya sudah jawab pertanyaan perihal itu. Lanjut.
Bante, banyak anak muda, Bante. Ini beneran pertanyaan terakhir lah ya. Udah 7.45. Pokoknya jam 8 kita pulang ya. Ya, kalau nanti pertanyaannya belum habis jam 8, satu terakhir. Bante, banyak anak muda di sini, bagaimana kiat untuk sukses? Baik. Jawabannya adalah, tolong jangan melihat sukses itu satu hal. Kalau melihat sukses itu artinya banyak uang, maka apapun akan dilakukan. Menurut saya sukses itu, dulu saya bikin 3, sekarang saya tambahin 1. Ya, 1, sukses itu sejahtera. Ya, bahasa gampangnya punya uang lah. Nomor 2, sehat. Ya, kenapa? Orang sehat punya 1000 keinginan. Orang sakit punya 1 keinginan. Mau sehat. Duit sebanyak apapun kalau sakit nggak bisa nikmati. Betul ya? Jadi diusahakan sehat. Sehat 2. Sehat fisik, sehat mental. Yang ketiga, bijaksana. Ya. Kalau tidak bijaksana, hidup banyak konflik. Saya kasih contoh yang udah to the point, cepat, tepat gitu. Uang banyak, badan sehat. Tapi ribut sama orang tua sendiri sampai ke pengadilan. Bahagia? Enggak. Bagaimana bahagia? Ya, ribut dengan istri sendiri. Waduh, ke pengadilan berulang-ulang bertahun-tahun, harta habis semua. Artinya apa? Kita nggak bisa ngeklaim kita bahagia kalau terlalu banyak konflik di dalam hidup kita. Ya, konflik akan selalu ada, tapi jangan kebanyakan, betul ya? Dan jangan konflik besar. Tapi bagaimana Bante supaya konflik sedikit? Bagaimana Bante supaya konflik tidak besar? Kalau bisa nggak ada konflik. Jawabannya dharma. Jadi saya bisa membuktikan kalau sukses hanya diartikan uang, Anda kena konflik sampai habis-habisan. Lalu setelah mau menutup mata mengaku apa? Hidup saya tidak bahagia. Betul? Ya. Jadi 3. 1 apa? Sejahtera. 2, sehat. 3, bijaksana. Sebenarnya 3 cukup. Tapi belum kelihatan. Tambahin 1. Puas sampai akhir hayat. Puas sampai akhir hayat. Kenapa? Saya ketemu sendiri. Biarpun ini direkam, gak apa-apa. Saya ketemu sendiri. Ya, orang yang menghalalkan segala cara untuk banyak uang. Di umur 70-an, dia jumpain saya. Dia mengaku apa? Sangat takut mati. Sangat takut mati. Naik bus tidak berani. Naik pesawat tidak berani. Sangat takut mati. Bahagia atau menderita Bapak Ibu? Menderita. Kalau sukses itu kan bahagia terus. Betul ya? Menderita seminimal mungkin. Jadi sebenarnya orang yang rela berbuat jahat untuk kaya raya, apalagi yang jahatnya ekstrim ya. Kalau orang ini jahatnya ekstrim. Jahatnya ekstrim. Ya, kriminal tingkat tinggi. Kriminal tingkat tinggi, saya sampai nggak tega jelasinnya. Saya nggak cerita kalau berbisnis curang atau nggak bayar pajak, nggak bahas itulah. Ini yang benar-benar jahatnya high level, lebih dari narkoba. Saya nggak bisa jelaskan, Anda pikirkan sendiri kejahatan lebih dari narkoba. Judi Bante, enggak. Judi itu bahkan legal di Amerika. Ngerti maksud saya? Ini yang ekstrim, ekstrim banget. Ya, ketika dia mau meninggal, takutnya setengah mati. Oleh karena itu saya bisa membuat rumus. Kita bisa ambil rumusan. Kalau orang ada kejahatan dalam hidupnya, demi dia sukses, ketika tua, sedikit jahat, sedikit takut. Ya, menengah jahat, menengah takut. Banyak jahat, banyak takut. Ya, kalau dia sudah sukses, senang belajar dharma, rasa takutnya bisa terkikis. Ibarat air garam ditambahin air. Ya, itu kalau bukan kejahatan besar. Ya, itu kalau bukan kejahatan besar. Dia nggak pernah menyakiti orang gitu ya. Ya, berbisnis agak curang atau pajak tidak bayar full apa. Ya itu sangat sulit lah mencari bisnis yang murni 100% tidak ada celah. Ya, tetapi bukan kejahatan. Ya, bukan pencurian organ. Ngerti maksud saya ya? Ya, baik.
Nomor 4 adalah hidup yang minimal penderitaan sampai akhir hayat. Nah, kalau orang mau dapat 4 poin ini semua sempurna, jangan mengandalkan hal buruk untuk menjadi kaya. Ya, orang yang berbisnis, bisnisnya itu bisa ilegal. Ya, bisnis ilegal tidak harus jahat. Malsuin brand kan nggak nyakitin siapa-siapa. Anggaplah begitu ya. High quality juga. Produknya persis sama high quality, cuma dia jiplak brand. Misalkan begitu ya. Anda bikin bolu, saya jiplak. Barang saya premium semua, 1:1. Ya, karyawan Anda saya ambil 2 orang. Sama semua. Jahat, sedikit jahat. Tapi kan orang nggak celaka ya. Itu pun ada dampaknya. Pas razia bisa tidur nggak? Ngerti maksudnya ya? Cuma sedikit jahat, sedikit gelisah. Menengah jahat, menengah gelisah. Banyak jahat, banyak gelisah. Anda atur sendiri. Ya, atur maksudnya bukan bikin jahat ya. Paham maksud saya ya? Ya, susah juga ngajar dharma ya. Baik, lanjut. Sepertinya saya bahas sudah kepanjangan. Terus terang, sebenarnya pertanyaan ini kalau ditanyakan saya tadi di jam 7 atau jam 6, saya bahkan bisa menjawab topik ini 1 jam. Karena sukses secara dharma itu sangat real. Sangat real. Cuma Anda akan kelihatan sedikit sulit di awal, tapi menang banyak di belakang. Ya, sedikit sulit di awal, menang banyak di belakang. Teman Anda yang sukses dari cara tidak baik seperti menang di awal, ya, tapi hancur di belakang. Tapi saya akan ambil benar-benar bulir-bulir dharma yang mengarah pada kesuksesan, ya, agar pembahasan saya tidak terlalu luas. Manggala Sutta. Selesai. Manggala Sutta? Selesai. Baca salah satu paragraf di Manggala Sutta. Berpengetahuan, memiliki keterampilan, bertata susila yang baik, ya, tindak tanduk yang baik. Selesai. Knowledge punya, skill punya, attitude punya, lalu communication skill punya. Lanjut, kan ada 38 bulir, ya. Memiliki pengetahuan luas, memiliki winaya yang baik. Winaya itu kedisiplinan. Ya, dalam bahasa Pali winaya itu juga disiplin. Memiliki kedisiplinan, tata laku, semuanya bagus. Itu semua adalah cara-cara untuk sukses. Ya. Jadi cara ingin sukses dari cara dharma itu sangat real. Sangat real. Ya. Lanjut. Salah satu cara sukses itu adalah menyelesaikan problem. Jadi Sukha bisa lihat problem apa yang ada di masyarakat, kita cari solusinya. Semua aplikasi-aplikasi programming yang hari ini dibuat kan untuk nyelesain problem. Betul ya? Dan Buddhis itu, karuna. Apa itu karuna? Bantu orang. Betul ya? Itu Buddhis banget. Jadi sekarang jago cyber security. Jago. Saya putuskan. Saya mau kerja di hospital terbaik di Singapura. Nah, gaji super tinggi. Jagain rahasia klien. Keren ya? Ya. Atau cari lagi yang lebih bermakna. Saya mau cari institusi yang dampaknya luar biasa untuk kehidupan manusia. Dan saya mau jagain company mereka. Maka ketika kita kerja, kita happy. Karena kita merasa kita kerja sambil berbuat baik. Ini contoh ya. Jadi menjadi sukses dengan cara Buddhis itu sangat real. Sangat real. Nah, hanya Buddhis itu pakai bahasa-bahasa kuno. Padahal Sang Buddha itu udah kasih semua jurusnya. Kita baca buku-buku self-help ya, buku-buku self-improvement zaman sekarang. Diajarin A, B, C, D. Kadang-kadang kita cari di Dharma, sudah ada kok. Cuma pakai bahasa kuno. Ya. Yang selanjutnya.
Kalau kita cerita programming, salah satu untuk sukses itu solve people problems. Ya. Yang kedua, give something to people. Nah, itu meta. Ya, bagaimana membuat orang happy. Kenapa? Menjadi kaya itu sukses kan? Kalau anak muda bilang sukses sih pikirannya cuma kaya, gak ada yang lain gitu. Cuma tadi saya tambahin 3 gitu ya. Tapi kita ambil contoh ingin kaya. Ingin kaya itu gimana sih caranya? Ngambil duit orang. Karena duit itu ada di tempat orang. Betul ya? Cuma gimana caranya Anda mau ngasih duit Anda ke saya? Nah, itu kita pikirkan. Gimana caranya Bante? Nah, Anda pikirkan orang senangnya apa? Orang butuhnya apa? Ya, itu meta. Jadi memikirkan apa yang disenengin orang rela memberikan uangnya ke kita sukses. Ya. Kalau cerita sukses sangat banyak. Makanya tadi saya cerita 1 jam gak habis. Ya. Tapi setidaknya hari ini Sukha bisa berpikir, punya skill programming, problem apa sih yang bisa saya solve gitu ya. Saya dulu kagum dengan Semadaf. Tahu Semadaf? Ya. Antivirus lokal. Cuma 6.000 atau 17.000 subscribingnya. Lokal loh. Tapi kehebatannya ya dia memang spesialis nge-scan flash disk. Dan orang subscribe juga. Orang-orang yang jadi guru sering bolak-balik flash disk dengan muridnya, mau nggak mau subscribe, mereka bayar. Itu solve people problem. Betul ya?